Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Permata, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi dengan NIM 06091382126066. Di sini saya sebagai mahasiswa ingin berpendapat dan menjelaskan bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam melestarikan bahasa Indonesia. Derasnya arus globalisasi di dalam kehidupan kita akan berdampak pula pada perkembangan dan pertumbuhan bahasa sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan budaya, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Di dalam era globalisasi ini, bangsa Indonesia mau tidak mau harus ikut berperan di dalam dunia persaingan bebas, baik di bidang politik, ekonomi maupun komunikasi. Konsep-konsep dan istilah baru di dalam pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara tidak langsung memperkaya khas bahasa Indonesia. Dengan demikian, semua produk budaya akan tumbuh dan berkembang pula sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk bahasa Indonesia, yang di dalam itu sekaligus berperan sebagai prasarana berpikir dan sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan iptek. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, manusia memerlukan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi antar sesama manusia. Bahasa adalah alat komunikasi sosial yang sangat penting yang dapat digunakan oleh seluruh manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan hubungan antar sosial masyarakat dari berbagai daerah dan negara. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang sangat penting digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Bahasa Indonesia ialah bahasa nasional yang digunakan seluruh rakyat Indonesia yang berada di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa persatuan yang mempersatukan banyak daerah, suku, budaya, dan ras dan agama di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Indonesia ialah termasuk negara yang banyak sekali memiliki bahasa daerah yang berkembang di seluruh kehidupan masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan bahasa Indonesia memerlukan satu bahasa untuk mempersatukan banyak daerah yang berada di Indonesia. Bahasa Indonesia secara resmi diumumkan sebagai bahasa nasional negara Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, seluruh pemuda dari berbagai daerah di Indonesia berkumpul untuk melaksanakan Sumpah Pemuda. Sebagai generasi muda Indonesia, sudah semestinya kita harus mempertahankan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan Indonesia. Usaha-usaha yang dapat kita lakukan sebagai mahasiswa untuk mempertahankan bahasa Indonesia sebagai persatuan dengan cara pertama, mungkin kita dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia dengan mencari sumber-sumber ilmu pengetahuan. Dengan begitu kita dapat memahami, mengerti, dan mendalami makna dari sejarah terbentuknya bahasa Indonesia. Dengan ini kita mengerti sejarah bahasa Indonesia, kita bisa lebih menghargai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang kedua, mungkin kita dapat memulai mengikuti acara perlombaan, seminar, pelatihan mengenai bidang ilmu bahasa Indonesia, mengikuti forum penulisan dalam bidang bahasa Indonesia, dan mengikuti organisasi-organisasi bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, kita dapat memulai meningkatkan minat membaca. Rajin membaca adalah cara yang paling sukses dapat dilakukan seorang agar orang tersebut dapat menjadi cerdas dan pintar untuk mengetahui segala macam informasi dengan mudah. Rajin membaca buku bahasa Indonesia dapat membuat seseorang dapat mengetahui banyak kosakata, tata bahasa, dan penggunaan tanda baca yang tepat dalam bahasa Indonesia. Untuk yang
keempat, kita bisa memulai diri dari kita sendiri untuk menggunakan bahasa Indonesia secara benar dan memulai mengajarkan kepada setiap generasi milenial untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selanjutnya yang kelima, kita bisa memulai memperkenalkan bahasa Indonesia yang benar kepada dunia internasional agar bahasa Indonesia dapat menyamai kedudukan bahasa asing di luar negeri seperti bahasa Jepang, bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa lainnya. Cara yang dapat dilakukan untuk memperkenalkan bahasa Indonesia ke dunia internasional dengan mengikuti acara-acara internasional tentang pameran budaya dan bahasa Indonesia, menulis berbagai macam informasi dengan menggunakan bahasa baku dan aturan penulisan di dalam ilmu bahasa Indonesia, dan juga bisa menggunakan berbagai media sosial seperti blog, Instagram, dan YouTube. Dari memperkenalkan bahasa Indonesia, dapat kita contohkan mahasiswa dari Indonesia yang belajar di Jepang untuk menjadi seorang menteri, yaitu Jerome Pauline. Kita sebagai mahasiswa bisa mengambil contoh dari seorang Jerome. Ia bukan hanya belajar saja, tetapi dia bisa mengekspor dirinya untuk menjadi generasi Indonesia yang bermanfaat. Jerome memulai karirnya dengan membuat video di YouTube. Di akun Jerome ini, dia tidak hanya membuat video saja, tetapi di dalamnya banyak hal yang bermakna. Contohnya, dia mempunyai 3 teman yang asli berasal dari Jepang. Ketika temannya ini sangat antusias terhadap Indonesia karena Jerome selalu membagikan dan memberikan informasi yang detail dan hal bermakna apa saja yang ada di dalam Indonesia. Contohnya, dia mengajarkan teman-temannya untuk belajar bahasa Indonesia. Teman-temannya sangat gigih, senang untuk memperdalam bahasa Indonesia karena katanya bahasa Indonesia dan negara Indonesia adalah termasuk negara yang mempunyai banyak hal yang tidak ada di Jepang. Indonesia berbeda dari negara lain. Indonesia mempunyai banyak suku, bahasa, dan banyak daerah masing-masing. Dari hal tersebut, kita sebagai salah satu sekian banyak mahasiswa yang ada di Indonesia bisa mengikuti cara Jerome Pauline. Ini bagaimana dia sangat antusias dan bangga terhadap bahasa Indonesia, dan terlebih lagi dia sangat mencintai Indonesia. Dia ingin menjadi seorang menteri pendidikan untuk membangun pendidikan di Indonesia menjadi pendidikan lebih baik lagi. Dan yang paling penting, kita sebagai generasi muda dan sebagai mahasiswa dalam upaya perkembangan bahasa Indonesia ini, kita harus selalu berbicara dan menulis menggunakan aturan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kita sebagai generasi muda Indonesia harus tetap semangat dan selalu ikut serta dalam perkembangan bahasa Indonesia untuk sebagai alat komunikasi sehari-hari. Dan semoga Indonesia harus menjadi bahasa yang dikenal oleh negara lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara kita sebagai mahasiswa dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Dan kita sebagai generasi muda Indonesia harus tetap semangat dan harus tetap antusias dalam perkembangan bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi satu-satunya. Dengan ini saya ucapkan terima kasih untuk seluruh mahasiswa dan generasi muda yang untuk selalu berpartisipasi dalam perkembangan melestarikan bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland.